Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama. Angkat suara menaikkan puji pengagungan di hadapan Raja kita yang dahsyat. Haleluya, bersyukur di hadapannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bernyanyi dan bersorak baginya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Let's go. Tiada berkesudahan kasih setia. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita kembali. Haleluya, Tuhan, Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau yang menuntun kami kembali di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas semua itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tundukkan kepala, kami memulai ibadah ini dengan berdoa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala penyertaan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami bawa saat ini di dalam bait-Mu Tuhan. Dalam persembahan kami, pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan, hanya untuk kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau mengingat ya Tuhan, karya keselamatan-Mu, karya pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang sudah mengubahkan kami dan menjadikan kami ciptaan baru-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya.
bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau layakkan menghadiri, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir berikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu kami hidup, karena kasih-Mu Tuhan sungguh besar bagi kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Inilah persembahan kami, persembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Pujikan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam setiap hidup kami, hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi,
yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami menjadi ciptaan baru. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memuji-Mu lebih dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Masih bersuka cita? Belum kita lanjut pujian kita, bisa berikan salam terbaik pada kiri kanan depan belakang, katakan Yesus baik, shalom, selamat pagi. Firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang hidupnya senantiasa diperbaharui setiap hari dalam setiap kebenaran firman. Saat ini kita mau naikkan syukur kita yang kiranya hidupnya senantiasa di dalam Kristus. Haleluya. Bersorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan dalam keselamatannya tak ada mengikat ku puji Tuhan. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya.
Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup bukan hidup untuk dirinya sendiri melainkan untuk Dia. Sebagai umat yang sudah ditebus, kiranya kita memiliki kerinduan untuk senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dan kiranya pujian yang akan kita nyanyikan saat ini mengingatkan kita kembali akan panggilan kita sebagai umat yang sudah ditebus untuk senantiasa bergumul hari demi hari untuk setia dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri kembali. Hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Inilah panggilan kami Tuhan sebagai umat-Mu yang sudah ditebus Tuhan. Berikan kami kekuatan dan keberanian di dalam Roh-Mu yang hidup, agar kami dimampukan untuk terus menyukakan Engkau dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Tak mau hidup lagi dunia ini lagi.
Firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitupun juga hidup kami ya Tuhan. Ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup, sesungguhnya hanya kasih Tuhan yang menguasai kami. Oleh karena karya pengorbananmu di kayu salib, kami dimampukan untuk meninggalkan hidup kami yang lama dan menjadi ciptaan baru di dalam-Mu. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
Sungguh inilah doa kami yang terdalam. Kami rindu Tuhan jadi apa yang Kau ingini. Ampuni jika selama ini kami sering memaksa Engkau melakukan apa yang kami ingini. Bukan apa yang Kau ingini. Biarlah kiranya pagi hari ini menjadi pagi yang dikuduskan Engkau. Biarlah pagi ini menjadi kesempatan untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Jamah kami Tuhan, kami sudah ada dalam ruang kudus-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Supaya kami mendengar apa yang Engkau ingin kami dengar. Supaya kami boleh mengalami ciptaan baru yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Allah yang mengasihi kami sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi sekali lagi, shalom. Luar biasa, hari ini kita akan belajar satu tema ciptaan baru. Tadi WL sudah langsung hafal ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebuah ayat yang luar biasa. Sebuah ayat yang sudah banyak yang tahu. Tapi apakah benar kita memahami makna dari 2 Korintus 5 ayat 17? Kita akan melihat bersama-sama. Ya. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada dua hal yang penting yang kita lihat di dalam ayat ini. Pertama, ciptaan baru tidak pernah terjadi kalau engkau belum di dalam Kristus. Itu tidak akan terjadi. Hari ini banyak orang Kristen, ngaku diri Kristen, dia belum jadi ciptaan baru karena dia tidak di dalam Kristus tapi hanya di dalam gereja. Siapa yang ada dalam gereja, yang ada dalam persekutuan, yang hanya ada dalam sebuah perkumpulan, dia tidak beda dengan Lions Club, dengan klub-klub yang lain. Dan ketika kita bukan hanya ada di dalam gereja tapi ada dalam Kristus, maka pasti yang lama sudah berlalu. Berarti sudah bisa move on. Kalau yang lama belum berlalu, yang baru tidak mungkin datang. Tapi ini dikatakan yang lama berlalu, yang baru sesungguhnya, ada kata sesungguhnya. Sudah datang, bukan akan datang. Kata sudah itu sama. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, syarat menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dan di dalam Kristus berarti lahir baru. Yohanes pasal 3 adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa artinya dilahirkan kembali? Kita tahu bahwa Nikodemus waktu itu pun menjadi bingung. Aku udah tua, gimana dilahirkan kembali? Saudara tentu tahu yang namanya bayi. Kenapa bayi begitu lahir langsung nangis? Gak ada bayi begitu lahir langsung ketawa ya, gak ada. Terus kemudian banyak filosofi, iya karena dia datang ke dunia yang penuh dengan duka, nestapa gitu. No, bukan. Bayi itu ketika dia ada di dalam rahim ibunya, dia begitu aman, begitu hangat, begitu nyaman. Waktu dia keluar, kaget, temperatur tubuh dengan di luar, ruang AC yang dingin membuat tidak nyaman. Tidak ada orang Kristen yang mengaku saya sudah lahir baru, saya sudah menjadi ciptaan baru, dia itu bisa merasa nyaman, itu tidak ada. Dulu berlumuran dosa, suka main perempuan, suka berjudi, suka berbuat yang tidak beres, menipu, gosip kiri kanan. Sekarang saya sudah diubahkan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah lewat.
Sekarang yang baru sudah datang artinya apa? Aku ada di dunia baru. Aku ada di dalam kerajaan Allah. Maka dibilang kalau belum lahir baru gak bisa melihat. Lihat saja gak bisa. Apalagi di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, mari kita lihat. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi syarat harga mati. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan, aku sudah menjadi ciptaan baru, aku sudah bertobat. Apakah engkau sudah punya pengalaman bersama dengan Kristus? Perjumpaan secara pribadi itu bukan cuma lewat Facebook begitu ya. Aku udah baca tahu siapa Yesus. No. Berjumpa artinya ada sentuhan, ada relasi, ada chemistry, ada komunikasi. Pernah Anda bertemu dengan orang yang gak nyambung gitu? Kita ngajak ngomong, ya ilah, jawabnya jet. Ngomongnya kok gak cocok ya, kok gak nyambung terus ya gitu. Kenapa? Gak dapet chemistry-nya. Soalnya yang sono mau ke Lawang, yang situ mau ke Singapura. Beda banget gitu. Gak bisa. Akhirnya terjadinya apa? Konsep yang suka mungkin kita dengar. Sok rohani loh. Orang yang merasa orang lain lebih rohani, biasanya dia belum rohani. Dan dia tidak nyaman dengan orang-orang kalau bicara soal-soal rohani. Tapi jangan lupa, ternyata ada banyak orang pinter memakai bahasa rohani. Tapi ternyata masih dangdutan rohana dia. Dia pinter sekali memakai istilah-istilah rohani untuk menjebak. Tapi dia sendiri tidak pernah hidup di dalam suasana yang rohani. Di dalam kondisi, makanya chemistry-nya gak pernah dapet. Kalau Anda bertemu dengan seseorang, pas ngobrol bisa enak. Itu biasanya satu frekuensi. Kalau frekuensinya beda, yang satu suka nyolong, yang satu mau jujur. Yang suka nyolong bilang apa? Gua kok jadi kelihatan kotor banget ya di depan lu ya. Mendingan gue jauh-jauh deh. Yang satu bilang apa? Emang bener, gue juga rasanya risih. Gue udah dimandikan dengan darah Kristus. Gue udah dipulihkan, gue udah dijamah, sudah diubah. Dekat-dekat sama lu, gue juga gak nyaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Adakah relasi dalam hidupmu bersama dengan Kristus? Dari sejak pagi engkau bangun, apa yang kau kerjakan? Cek handphone sudah pasti. Ya. Mata masih belekan aja, sudah buka dulu. Ini ada WA mana? Kayaknya HP sampai di kamar mandi dibawa. Ke WC juga dibawa. Waduh, pokoknya gak bisa lepas. Ini udah lebih dari pacar. Apakah engkau memiliki relasi seperti itu dengan Kristus? Ciptaan baru ada relasi. Kalau relasimu lebih banyak dengan manusia bukan dengan Tuhan, gak heran bentuknya beda. Chemistry-nya juga gak dapet. Anda baca firman, dengar khotbah, ya cuma sekedar buat pengetahuan. Buat tambah pinter jadi orang Farisi. Buat ngejudge orang, buat menghakimi, buat mengata-ngatai orang. Kurang ini loh, kurang itu loh, mestinya begini loh. Tapi dia gak pernah bilang, hai si aku yang lama. Itu kau, berubah. Enggak. Dia selalu berharap orang lain berubah. Orang lain berubah. Dan dia sendiri tidak pernah berubah. Selalu menuntut. Selalu tidak ada rasa puas. Tidak pernah ada komunikasi dengan Tuhan. Dan banyak orang memberikan konsep.
Kalau namanya komunikasi dengan Tuhan berarti saya harus ada dalam satu ruangan. Makanya ada ruang Maha Kudus, yang lain Maha Kudis. Giliran mau nyolong saya ke kamar sebelah. Giliran lagi mau berdoa saya ke kamar sini. No, bukan itu. Ciptaan baru. Minggu lalu kalian sudah belajar diubah. Apa yang diubah? Bukan aku mau berubah, bukan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak pernah suka yang baik. Alkitab sudah bilang kecenderungan hatinya hanya yang jahat. Tidak pernah. Nah, kalau demikian, mari kita lihat lebih lanjut. Apa yang dikatakan di sini? Ciptaan itu berarti apa? Pengertian dari ciptaan itu penting. Kita harus tahu dulu. Ciptaan itu berarti dari yang gak ada menjadi ada. Itu mujizat. Ada banyak anak Tuhan masih menunggu mujizat. Mujizat yang ada di pikirannya apa? Aku sekarang lagi gak punya duit. Oh, aku berdoa habis amin. Loh, ada orang ketok pintu. Kasih uang segepok. Itu mujizat. Mujizat itu kalau aku udah sakit, kejang-kejang, tiba-tiba begitu amin, langsung sembuh. Itu mujizat. Gak heran. Banyak orang Kristen harus dibuat jadi pengemis dulu, jadi miskin. Dia baru mengalami mujizat. Karena sudah miskin baru dapat duit. Harus sakit baru dia merasa ada mujizat kesembuhan. Padahal hidup Anda, hidup saya, itu sebuah mujizat. Anda dan saya bisa duduk di sini. Anda dan saya bisa ada kerinduan mau mendengar firman Tuhan. Itu mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada? Hati yang mencari Tuhan. Gak ada. Ada banyak sekali firman Tuhan yang tidak mungkin saya tuliskan di sini. Karena waktu dikasih 35 menit. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas. Dalam Roma pasal 3, 10, 11, 12. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Tuhan, seorang pun tidak. Gak ada mujizat. Dan yang namanya ciptaan baru. Ciptaan itu milik Tuhan. Manusia tidak pernah bisa mencipta. Bu, katanya itu lagu itu dia yang ciptakan. Dia mencipta lagu. Apakah dia gak pernah dengar lagu? Orang bisa mencipta lagu, komposer, arrangement. Itu pernah ada lagunya. Dan dia pernah dengar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu kemudian dia mengimprovisasinya. Dia sudah pernah ada sesuatu konsep. Lalu dia mengubah, dia mengaransemen. Lalu jadilah sebuah lagu baru. Itu bukan ciptaan. Ciptaan dari enggak ada jadi ada. Orang bangun rumah, ini hasil karyaku. Tapi dia tidak pernah bikin batu sendiri, semen sendiri. Itu karya Allah. Tidak ada. Itu sebabnya saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengubah orang lain. Engkau pernah frustasi berhadapan dengan manusia yang bukan dablek lagi. Kepala batunya sudah lebih dari batu. Gak bisa diubah. Dikasih tahu yang baik malah kita yang mau dibunuh. Dikasih tahu yang baik malah kita dibenci. Kita dimusuhi. Mungkin Anda bilang, ya itu dulu gue juga begitu. Nah, kok sekarang elu gak begitu? Nah itu mujizat. Itu berarti ada campur tangan Allah, ada intervensi dari Allah dalam hidup Anda dan saya. Karena itu, dulu waktu saya agak muda, saya paling sebel kalau ketemu orang udah tahu firman, tapi gak melakukan firman. Aduh, rasanya udah gregetan, sebel banget gitu. Sekarang, saya baru sadar. Ternyata Tuhan izinkan orang yang menyebalkan itu tetap ada supaya aku diubah.
Bagaimana saya memiliki passion, memiliki sebuah hati untuk mendoakan orang yang keras kepala ini loh. Orang yang selalu merasa diri benar, selalu merasa dia tidak pernah salah. Semua orang salah, dia paling benar sendiri. Apakah engkau mendoakan dia? Tadi relasi, chemistry, komunikasi. Jika itu terjadi engkau dengan Allah, maka engkau akan seperti Allah. Mirip Allah tapi bukan Allah. Allah memiliki hati yang berbelas kasihan. Kalau tidak kita udah pada mati semua. Kita melawan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya mukjizat, bukan hanya anugerah. Tapi kita lihat, manusia itu terbatas. Manusia cuma bisa merangkai, mengubah, membuat sesuatu. Manusia hanya bisa berkarya, tapi manusia tidak pernah bisa melakukan apapun di luar penciptanya. Engkau bilang saya mau bangun rumah yang bagus. Tanpa Tuhan. Loh, uang-uang saya kok. Pinter-pinternya saya kok. Tukang juga tukang-tukangnya saya, bukan tukangnya Tuhan. Betul? Kalau Tuhan marah, detik itu juga pikiranmu Tuhan ambil. Jadi apa? Jadi gila. Ada gak bukannya pikiran? Sedikit Tuhan senggol, kita sudah habis. Kau punya rumah, punya mobil, punya kepintaran, punya 10 pabrik. Silakan. Tapi jika bukan karena Tuhan, mungkin tiap hari engkau akan menghadapi karyawan yang demo. Engkau akan bertemu dengan orang-orang rekan kerja yang tidak bisa mensupport engkau. Saudara, kita berkarya, tapi karya kita, karena kita adalah ciptaan baru, maka karya kita pun adalah untuk Dia, Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita. Tadi saya sempat ngobrol dengan seseorang. Saya mengatakan dari sejak saya muda, saya pegang uang banyak. Saya dari keluarga berada. Saya tidak tahu yang namanya susah. Sekarang di dalam masa-masa ya sudah resmi lansia. Juli kemarin sudah umur 60 tahun saya. Orang mengatakan sudah enggak guna, moyong lah. Sudah tua, kamu bisa apa? Saya bilang salah. Justru inilah saatnya perjalanan iman menjadi makin nyata. Karena tidak ada lagi yang kau bisa pegang. Entah itu jabatan, tabungan sudah habis, semua enggak ada. Dan tidak tahu apa yang harus engkau kerjakan. Apakah idealis itu hilang? Tidak. Selama engkau adalah ciptaan di dalam Kristus, bukan di dalam organisasi, bukan di dalam pekerjaan, bukan di dalam manusia, maka engkau pasti akan berbuat sesuatu dan menunjukkan sesuatu yang indah. Saudara, di sini saya ada catatan makna sudah berlalu, sudah datang, itu artinya apa? Terjadi sesuatu yang namanya transformasi, berubah. Yang lama hilang dari tidak ada menjadi ada. Dan ulat, kepompong, kupu-kupu, ini kata-kata yang saya catat. Benih, tunas, berbunga, berbuah, ini proses. Anda pernah berpikir ulat tempatnya di mana? Apakah ulat pernah ada orang taruh ulat jadi pitanya gitu? Ada, pasti orang gila. Ulat itu tempatnya itu di tanah, menjijikkan, kotor, bau, rasanya gimana. Anda dan saya seperti itu di mata Tuhan. Dan ketika kita diubah, itu tidak sedikit, enggak. Tuhan ubah dari ulat, Tuhan berubah ke pompong, kupu-kupu. Tempatnya saja udah beda.
ulat di tanah, kupu-kupu selalu terbang tinggi di angkasa. Asal jangan jadi kupu-kupu malam. Itu tidak di dalam Kristus. Itu di dalam hepeng. Nah, itu baru jadi kupu-kupu malam ya. Ketika kita diubahkan, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, maka yang tadinya ulat, sekarang ulat itu enggak bisa apa-apa. Dia di dalam tertutup. Kupu-kupu disukai orang dewasa maupun anak kecil. Suka lari mengejar kupu-kupu dengan warna yang indah. Seindah apakah hidupmu teman? Tuhan sudah mengubah kita menjadi ciptaan baru. Benih satu biji. Benih itu cuman apa sih ini? Tapi ketika ditanam, dia akan berubah jadi tunas. Gak biji lagi. Kalau masih tetap biji, itu namanya tidak berubah. Dia akan keluar, biji selalu ada di dalam, ditanam, di tanah. Dan ketika tunas itu dia akan menembus keluar. Tunas itu akan berubah menjadi bunga. Dan kapan berbuah? Apakah bisa ada buahnya tapi juga bunganya tetap ada? Nggak bisa. Saat berbuah, bunga itu sudah tidak ada lagi. Hari ini saudaraku, apakah kehidupan masa lalu kita bukan hanya masih membayang-bayangi, tapi memang masih ada terus dalam hidup kita. Aku memang dari dulu doyan apa? Bukan makan pecel, doyan lihat yang gitu-gitu itu loh. Rasanya kalau belum lihat nggak bisa tidur. Itu your past, masa lalumu. Kalau engkau mengatakan aku sudah menjadi ciptaan baru, itu bukan karyamu. Bukan aku mau Tuhan, hari ini aku mau jadi ciptaan. Bukan. Allah memberi anugerah. Engkau dan saya bisa cinta firman. Bisa ada chemistry dengan Tuhan. Bisa ada kenyamanan bersama dengan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, khotbah, gak ngantuk. Itu bukan karena engkau lebih suci. Karena engkau sudah diubahkan. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Saya saat mempersiapkan ini sudah teringat. Ini adalah hal yang penting saudara. Cara kerja yang selama ini disalahpahami. Cara kerja, proses dan hasil. Cara kerja Allah di dalam ciptaan baru tidak sedikit-sedikit. Tapi langsung berubah. Prosesnya lepas dari bentuk yang lama, artinya terjadi yang namanya transformasi hidup. Kalau tetap mau yang lama, pakaian lama tetap mau dipakai, ya tidak bisa. Maka Yesus bilang, gak ada anggur baru ditaruh di kirbat yang lama, rusak. Engkau tetap mau dengan karaktermu yang lama, dengan kebiasaanmu yang suka menyontek, tapi tetap mau menjadi teladan bagi kawan-kawan di kampus, ya gak bisa. Prosesnya lepas, harus ada yang ditinggalkan, ditanggalkan. Dari bentuk yang lama mengalami transformasi hidup. Hasilnya indah seperti penciptanya. Hari ini Anda seperti siapa? Suka dengar ya, ada orang kalau lagi marah, udah kayak iblis kamu. No. Kalau orang sampai lihat kita seperti iblis, berarti kita berubah, memang berubah, tapi berubah tidak di dalam Kristus. Tapi berubah seperti iblis. Apakah cara kerja Tuhan sedikit-sedikit? Nah, hari ini banyak orang Kristen membela diri. Sabar Bu, proses, on progress. Itu paling gampang, jadi aman. Belum jadi malaikat Bu, ntar kalau udah di surga. Cara kerja Tuhan bukan sedikit-sedikit. Tuhan tidak pernah renovasi hidupmu.
Tuhan penjunan hidup kita tidak pernah Alkitab bilang direnov, dibongkar sedikit, enggak. Dihancurkan, dibongkar semua. Bejana yang tidak jadi Tuhan pecahkan, Tuhan bikin yang baru. Jika engkau tidak bersedia untuk dihancurkan, diremukkan oleh kuasa darah Kristus, kau tidak pernah jadi ciptaan baru. Saya jadi ingat lagu waktu saya kecil. Lagu ini semoga bisa terbaca. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya ubahku. Langsung kita bilang apa? Tuh sedikit demi sedikit, Bu. Jadi hari ini biasanya nyonteknya 3 kali. Sekarang sebulan cukup sekali. Itu sedikit, Bu. Enggak. Tahu enggak cara kerja setan? Pernah dengar kisah katak yang mati di atas panci? Pasti ya. Itu katak ya, kalau yang suka makan suike gitu ya. Anda kalau mau membunuh dia itu jangan langsung ditaruh di panci yang panas dengan air mendidih, lompat dia. Caranya gimana? Biarkan dia di air yang dingin. Dia akan berenang di dalam panci. Dia nggak akan lompat. Dia senang. Buka apinya jangan besar. Volumenya 3. Lewat 3 detik jadi 4. Jadi 5. Dia mulai hangat-hangat kuku. Nggak bakal lompat. Lama-lama mate. Karena sudah panas, dia mulai lemas dan tidak mungkin dia akan lompat lagi. Mati. Inilah cara setan untuk membuat engkau dan saya tidak pernah menikmati yang namanya ciptaan baru. Karena engkau tidak mau yang lama berlalu. Tidak mau menanggalkan, tidak mau melepaskan. Terus mau nempel dengan yang lama. Tuhan tidak pernah sedikit-sedikit. Dikerat, dibersihkan berarti langsung. Sejak ku terima dia, tumbuh dalam anugerahnya. Kita tumbuh dalam anugerah atau tumbuh dalam kemarahan. Tumbuh di dalam protes. Kita setelah menjadi orang Kristen, kita mengatakan, Tuhan, dulu gua sebelum ikut engkau ya masih happy. Masih bisa nyolong-nyolong, nipu-nipu di perusahaan. Gua gantilah angkanya ya. Yang angka 6 gue bikinlah jadi 16 tambah 1 angka 1 di depan. Cuan gue. Sekarang bocuan. Setelah jadi Kristen. Susah saya. Tuhan bilang apa? Tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, dia ubahku, dia ubahku, juru selamatku, ku tidak seperti yang dulu lagi. Kalau ada orang bilang, Mega, lu sekarang kok berubah sih? Jangan langsung senang. Berubah apa nih? Yang dulunya orangnya polos, orangnya lugu, orangnya sincere. Kalau nolong orang sungguh-sungguh tulus. Sekarang berubah lu. Berubah apa? Licik. Berubah menjadi orang yang transaksional. Apa-apa duit. Wani piro. Itu berubah juga. Coba ingat saat engkau bertemu dengan Yesus. Saat engkau pertama kali mengatakan, Yes Lord, I am. Thank you, engkau sudah mengubahku. Engkau sudah memberikan aku hati yang baru. Ciptaan yang baru. Engkau merasa aku tidak layak. Sekarang terlalu layak. Makanya gue malas ke gereja. Emang gereja kasih apa sama gue? Gue yang selalu harus kasih sumbangan ini itu. Pakai acara protes lagi. Loh, karena sekarang merasa udah punya sesuatu. Ada something.
Tuhan jadi nothing karena aku ingin everything in my hand. Apakah Tuhan membuat engkau seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Ciptaan baru, dia diubah setiap hari. Dia mengubah dan membuat saya tidak pernah merasa terlalu lebay dan heboh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu bagian ayat firman Tuhan yang saya ingin kita baca secara cepat. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ini satu bagian firman yang harusnya kita pahami. Manusia baru, dari ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kalau bukan di dalam Tuhan, bukan di dalam Kristus, ya udah gak usah ngomong. Tapi karena ini di dalam Tuhan, jangan lagi hidup seperti yang dulu. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang yang sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru. Maka pikirannya gak jorok terus. Pikirannya itu gak cuman mau cuan. Tidak hanya mau ngemplang orang, cari keuntungan, cari enak. Tuhan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru. Ayat selanjutnya, ini agak kecil ya. Perasaan mereka dikatakan apa? Jadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ciptaan yang baru tidak pernah hidup dengan hawa nafsu. Ciptaan yang baru adalah hidup dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita satu bagian yang sangat penting di dalam Efesus. Di dalam pasal 4 ini, saya karena ini terlalu kecil ya. Saya coba lihat dulu. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Pertanyaan saya, apakah engkau masih seperti yang dulu? Belum berubah. Sudah berubah? Berubah jadi lebih baik atau jadi bantat. Yang tadinya baik, yang tadinya culun. Sekarang gua bukan culun, tapi jadi licik. Dulu disuruh-suruh mau, sekarang nyuruh-nyuruh dan merasa gue keren, soalnya sekarang udah bos. Sekarang saya sudah high class. Dulu S dung-dung, sekarang S3. Siapa lu? Berubah juga. Ya. Tuhan mengatakan tidak seperti itu saudara. Nah kalau kita menjadi manusia baru, perasaan itu tidak tumpul tapi diasah. Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Tidak lagi mengerjakan sesuatu dengan serakah. Tetapi ada kepuasan. Tidak hidup dalam kecemaran. Nah saudara, ayat selanjutnya luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan engkau tidak seperti itu karena apa? Karena kamu mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima dia. Dan di dalam dia engkau menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, ada 3 yang saya beri warna hijau. Ada kata penting, mendengar. Anda ke gereja mendengar apa? Dengar gosip? Anda dengar pendeta ngomong khotbah? Atau dengar suara Tuhan? Kalau engkau dengar manusia, enggak heran. Pendetanya jatuh, Anda ikut jatuh. Pendetanya enggak beres, Anda jadi enggak beres. Tapi kalau engkau dengar suara Tuhan, engkau melihat ada aktivis, ada pengurus enggak benar. Anda bukan meninggalkan gereja, tapi justru didoakan. Karena engkau sudah menjadi ciptaan baru. Engkau memiliki pikiran chemistry yang sama dengan Tuhan.
Karena relasi dan komunikasimu dengan Tuhan. Bukan hanya dengan sesama. Sehingga engkau berdoa, ya Tuhan. Biarlah kiranya dia boleh bertobat dan berubah dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sudah mendengar? Apakah engkau menerima itu menjadi kebenaran? Kalau engkau menerima, pasti engkau akan ingat. Karena akan menurut kebenaran yang sudah nyata dalam Yesus. Saya tidak heran kalau ada banyak anak Tuhan keluar dari gereja belum pulang saja lupa khotbahnya tadi apa. Karena selama khotbah dia chatting sama teman, WhatsAppan, masih buka YouTube, badan di sini. Tapi hatinya, pikirannya tidak di sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan. Nah ini sekali lagi kata kerja penting. Kalau engkau tidak mau lepaskan pakaian lama, manusia lama. Dan yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Kau tidak pernah mungkin dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh kita tetap roh najis, roh malas, roh pecundang, roh yang cuma bisa menghibur dan roh yang selalu negative thinking. Tapi ketika hatimu, roh itu dibaharui, roh kita menjadi roh yang selalu percaya. Bukan percaya kepada manusia. Saya positive thinking bukan kepada manusia. Saya tahu dia baik, tapi saya tidak bisa pegang dia. Itu ciptaan baru. Saya diperbarui pikirannya, hatinya, rohnya. Karena saya tahu Tuhan melihat, Tuhan tahu hatinya. Saudara, pikiran kita diubah, roh kita diubah. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tadi WL mengajarkan kita sebuah lagu yang menurut saya bagus ya. Tapi gak cukup waktu kita nyanyi kembali. Ada kata apa? Kekudusan. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Anda memiliki kekudusan Allah. Maaf kawan. Permisi tanya. Kau dalam hidup menemukan kekudusan Allah atau kekudisan dalam dirimu? Masih kudisan? Atau sudah dijamah? Ciptaan baru tidak lagi ulat kepompong tapi sudah menjadi kupu-kupu. Tidak lagi benih tapi tumbuh bertunas bunga dan berbuah. Buah gak pernah makan sendiri. Yang ada ulat makan dia. Buah makin manis akan banyak yang melempar dia dengan batu. Hidupmu setelah diubah oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Saudaraku, apabila kamu menjadi marah. Ya saudara. Ya masih belum ya ini. Ya. Karena itu tadi saya baca ya 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oh ternyata ciptaan baru juga masih bisa kasih kesempatan sama iblis loh. Masih bisa kedip-kedip mata loh. Masih bisa main mata, kenapa? Belum move on. Masih ingat sama mantan. Dulu loh aku sebelum jadi Kristen. Dulu selalu ingat yang dulu. Berarti ciptaan baru bisa marah ya? Bisa. Tapi tidak lagi marah kalau gak dikasih kue. Tapi marah ketika dia melihat ada orang ambil 3 potong kue. Sementara mulutnya sudah makan 1 potong. Dia marah karena ketidakadilan, ketidakberesan. Tidak berarti lihat 3 potong orang ambil, dia ambil 5 potong. Lu ambil 3, gua ambil 4. Bukan.
Kemarahan ciptaan baru adalah kemarahan yang kudus. Seperti penciptanya. Menjadi indah seperti penciptanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak cukup waktu untuk bersharing kepada saudara. Sesungguhnya beberapa bulan terakhir ini saya mengalami kedukaan, kesedihan yang luar biasa. Bukan karena kematian manusia. Tetapi kematian dalam kebenaran, akhlak, integritas dalam diri para pendeta hamba Tuhan yang saya temui. Di dalam instansi yang ada, yang saya tahu. Saya betul-betul duka cita. Saya betul-betul sedih. Tapi kesedihan itu tidak membuat saya mengatakan, ya sudah kalau gitu. Aku go ahead, gak mau lagi jadi hamba Tuhan. Aku juga lebih baik seperti dia. Gak ada yang beres, tidak. Tuhan mengubah kita bukan sedikit, tidak. Tuhan hancurkan dan berikan kita bejana yang baru, hati yang baru. Saat saya melihat keculasan, kejahatan, bahkan saya ditipu dalam tanda petik. Saya menangis, iya. Saya marah, iya. Tapi tidak sampai berbuat dosa. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Akhirnya saya hanya bisa berlutut dan berdoa, Tuhan. Aku bersyukur bahwa aku ditipu tapi aku tidak menipu. Aku dipermainkan tapi aku tidak mempermainkan dia. Aku tulus. Dia bulus. Thanks God. Ciptaan baru diubah seluruh kehidupannya. Dan dia memiliki hal yang baru. Dia tetap di dalam dunia. Dia tetap akan bertemu dengan orang yang jahat. Tapi dia sudah memiliki sesuatu yang baru yang tidak bisa untuk berubah sama seperti dunia. Dulu sebelum saya bertobat, saya suka dengar ada kata, kalau lu baik sama gue lebih baik. Tapi kalau lu jahat, tunggu tanggal mainnya. Gue abisin lo, gue bisa lebih jahat. Itu dunia. Itu adalah ciptaan lama yang harus engkau tinggalkan. Ciptaan baru, pakaian yang baru, manusia yang baru. Engkau jahat. Aku bukan baik. Aku akan berharap Tuhan tidak menghukum engkau. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan. Tidak mudah ketika Alkitab mengatakan jangan kasih kesempatan kepada iblis. Itu maksudnya. Karena iblis akan panas-panasin engkau. Bego sih lu. Lu balas aja, lu kerjain balik dia. Kalau lu gak balas, dia bilang lu bego. Ini iblis nih. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang mencuri jangan lagi dia mencuri. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Oh, orang yang mencuri dia hanya ingin mendapat sesuatu dari diri dia. Tapi ketika ciptaan baru menjadi milikmu, engkau menjadi ciptaan baru. Maka engkau justru ingin memberi. Memberi tidak selalu dalam bentuk uang. Ketika saya sudah tidak tahu bagaimana, lihat, aduh saldonya bukan 1 digit lagi, udah gak tahu ini, 0, kali ya. Apakah berarti hidup saya selesai? Apakah berarti saya tidak bisa memberi lagi? Tidak. Hidup yang sudah diubahkan, hidup yang sudah menjadi ciptaan baru, itu hidup kita adalah hidup Tuhan. Dan hidup Tuhan adalah selalu memberi. Memberi air matamu ketika engkau dikemplang, dikerjain orang. Memberi hatimu ketika engkau dimintai tolong dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Memberi senyuman, memberi ketulusan. Dan itu tidak pernah bisa dibayar dengan harga.
dengan nilai apapun. Jangan pernah membalas pasanganmu ketika engkau merasa dia jahat kepada engkau. Tapi berilah ketulusan supaya dia akan belajar bahwa ternyata masih ada orang yang tulus. Saat engkau memberi itu bukan kekuatanmu tetapi kekuatan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah changing your life. Tuhan ubah hidupmu. Nah, saudara, dikatakan apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah orang setelah mendengar apa yang engkau bicarakan ketika engkau emosi membuat orang yakin bahwa engkau adalah anak Tuhan? Ini menjadi standar penting. Saya akan baca secara cepat. Selanjutnya, jangan kamu mendukakan. Jangan kau mendukakan Roh Kudus. Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ini merupakan satu bagian yang harus dimiliki yang pasti bukan dari usaha. Tapi karena engkau dicipta. Dan Tuhan membuat engkau menjadi ciptaan baru. Maka engkau bukan, this is my choice. Bukan pilihanku. Tapi aku dipilih dan aku diubah. Dan Allah berkarya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari pikiran yang jahat. Aku tidak pernah ada pikiran yang baik. Sekarang aku mendapat pikiran yang baik. Aku adalah orang yang malas. Dan aku dari dulu gak pernah rajin. Sekarang aku bisa rajin. Itu dari tidak ada menjadi ada. Tuhan yang memberi. Dan bagian terakhir adalah hal yang sangat penting, saudara, sebagai bagian kesimpulan. Ciptaan baru, ada 3 hal di sini yang saya catat. Bentuknya berubah, word view-nya berubah, value-nya berubah. Dari yang tadinya ulat, sekarang berubah jadi kupu-kupu. Dari yang tadinya minder, cuman ada di dalam tanah. Dari yang tadinya selalu pengennya mati, udah bunuh diri saja gak guna. Sekarang dia bisa survive, dia akan terbang tinggi menembus angkasa bagaikan Raja Wali. Word view di sini adalah pandangan. Pandangan dunia, apa yang menjadi pandangan hidupmu? Dulu aku melihat dia musuh saya. Dulu saya melihat semua ini menjadi sesuatu obstacle buat saya. Tantangan, menyusahkan. Tapi sekarang aku di change, saya diubah. Word view saya, musuh itu bukan untuk dibenci. Tapi dia memusuhi saya karena dia tahu saya punya kelebihan yang dia tidak punya. Dia takut kalau saya ada di dalam akan membuat dia kelihatan jelek. Maka word view saya dipanggil untuk memberkati, mendoakan. Itu bukan milik pendeta. Setiap ciptaan baru. Kalau minggu depan engkau harus belajar bagaimana hidup yang berbuah. Ya bagaimana bisa berbuah kalau kita sendiri tidak sadar bahwa hidup kita adalah ciptaan, adalah karya Allah. Allah yang berkarya. Hati kita, ya dibilang apa? Tes yang baru, tesnya udah beda, udah high class. Bukan tes yang suka gosip, ngata-ngatai orang. Masih tetap grapya, orang Jawa bilang masih, lu saya ini memang orang sanguin, suka ngomong, suka rame. Lu enggak apa-apa. Tapi engkau menjadi ciptaan baru, engkau bukan ngomongin orang, tapi ngomong kebaikan Tuhan. Ngomong bagaimana memberi semangat kepada orang yang sedang patah hatinya. Putus asa, kecewa. Melalui engkau. Jadi tetap engkau menjadi orang yang suka ngomong, bisa ngomong. Tapi kontennya berubah. Taste baru, kesukaannya baru. Kebiasaan baru, karakter baru, hati baru. Komitmen baru. Dan itu semua yang baru bukan dari kita. Tuhan yang memberi.
hari ini, apakah engkau menemukan engkau sudah memiliki taste yang baru? Saya rasanya sudah gak nyaman. Kalau yang orang Jawa bilang kosro-kosro yang jorok-jorok. Aku udah gak bisa kumpul sama teman-teman. Temen udah pada ketawa-ketawa. Iya lucu sih, tapi ya udah gak ada feelingnya. Sudah gak ada feel, udah gak doyan yang gituan. Masih butuh uang, iya. Mau nipu, iya otaknya masih ada. Kalau gua tipu dikit mungkin masih lumayan. Tapi karena sudah ciptaan baru, hati ini tidak tenang. Tidak berani mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dalam hatimu, aku tidak boleh melakukan yang seperti itu lagi. Aku percaya berkat itu dari Tuhan. Semua orang boleh tutup, semua orang boleh menyusahkan saya. Tapi saya percaya Tuhan. Nah ini namanya word view yang baru. Pandangan saya diubah. Ketika saya takut, dulu begitu takut saya bunuh kamu. Saya singkirkan kamu. Sekarang saya mendoakan kamu. Jangan mengatakan yang ngomong ini pendeta. Yang ngomong ini hamba Tuhan lulusan sekolah teologi. Bukan. Setiap ciptaan baru harus memiliki word view yang baru. Value yang baru. Engkau bukan lagi ulat yang diinjak. Engkau adalah ciptaan baru yang Tuhan hargai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu adalah ciri dari ciptaan baru. Ada amin? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami sadar tidak cukup waktu untuk terus berbicara tentang kasih dan kebaikan. Terima kasih Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, menebus kami, tapi Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Kasihanilah kami, betapa sering kali kami masih mengingat masa lalu dan ingin mengambil kembali pakaian yang lama untuk dikenakan. Padahal Engkau sudah berkarya, Engkau sudah melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Engkau sudah memberikan kami taste yang baru, memberikan kami karakter yang baru, memberikan kami hati yang baru. Tetapi kami seringkali masih mengingat masa lalu. Tuhan, belas kasihani kami, tolonglah kami. Agar kami boleh menjadi orang Kristen yang betul-betul menikmati Engkau sebagai pencipta kami. Engkau telah menciptakan kami menjadi ciptaan baru. Kami rindu kami tidak hanya ada dalam gereja. Kami rindu kami ada dalam Kristus. Supaya kami betul-betul menikmati ciptaan yang baru. Kami tidak mau menjadi kupu-kupu yang patah sayapnya. Kami tidak ingin menjadi kupu-kupu yang akhirnya mati karena kebodohan sendiri Tuhan. Tolong kami. Engkau sudah mengubah hidup kami. Apapun yang terjadi, apapun ulah manusia untuk membuat kami duka cita, apapun ulah manusia untuk membuat kami kembali ke jalan yang lalu, lama. Tuhan, Engkau ada dalam diri kami. Kiranya Engkau terus memproses kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak mengubah kami sedikit demi sedikit. Tapi sekaligus Engkau mengubah kami. Sehingga kami memiliki hati yang baru. Tes yang baru yang tidak bisa sedikit-sedikit. Kami tidak akan nyaman lagi dengan apa yang namanya dosa. Dan kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah semua itu boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang ada di GBI Jelambar Timur. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Jamalah kami. Agar tidak ada seorang pun di antara kami yang masih di dalam gereja, di dalam hidup ini. Tapi betul-betul di dalam Kristus yang telah menjadi kepala gereja kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus dimuliakan, haleluya.
Shalom. Jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita simak informasi penting untuk minggu ini. Siang ini pada pukul 12, Teen Sunday Service diadakan di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema A Transformed Life. Dan di hari Rabu 15 November, kembali para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah wanita yang diadakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5 sore. Sabtu 18 November 2023, pada pukul 6 sore anak-anak muda diundang untuk hadir bergabung di dalam Youth Community. Dan di tanggal yang sama pada pukul setengah 7 malam, ibadah Kompas akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema God's Promises yang akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung. Dan di hari Minggu 19 November 2023, pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen dengan tema Hidup yang Berbuah. Dan dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu dengan tema Alkitab Menuntunku diadakan di Gedung 52 Lantai 2. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service kembali diadakan di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema All Things New. Demikian info penting untuk minggu ini. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini bisa lambaikan tangannya. Amin, haleluya, kiranya ada iman yang kembali ditambahkan pada hari ini lewat kebenaran firman yang dibawakan. Kiranya kita bisa menjadi pelaku kebenaran firman dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas kebenaran firman yang dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang kiranya ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini ataupun mengikuti ibadah ini secara online. Kami mengundang kembali bila mana belum memiliki gereja tetap bisa mengikuti ibadah di setiap minggunya di pagi hari di tempat ini. Kemudian untuk amplop persembahan Natal, jemaat yang sudah mengambil amplop persembahan Natal dapat mengembalikannya kembali di lobi lantai 1. Dan bila jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa minta kepada Asher. Haleluya. Hari ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dilakukan 2 kali. Buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening Gereja GB Jelambar Timur. Belum kita memberikan persembahan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran-Mu yang sudah diperdengarkan hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap harinya Tuhan, setiap hidup yang kami lalui, kami terus bisa merasakan menjadi ciptaan baru di dalam-Mu ya Tuhan. Yang senantiasa terus diperbaharui, mengerti akan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kiranya dari dalam berkat-Mu yang Kau sudah sediakan di dalam kehidupan kami bisa mengembalikannya dan untuk menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini dan menjadi pelayanan kami yang hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus di
yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Seperti yang Kau Kau ingini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di akhir pertemuan pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini dan sudah memberkati kami. Kami percaya firman-Mu yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Maka hamba berdoa biarlah kiranya benih firman yang sudah ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur. Sehingga boleh menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Mengubah akan kehidupan kami tidak hanya sekedar luarnya, pakaiannya. Tapi mindset kami, worldview kami, hidup kami. Biarlah boleh menjadi sesuatu yang jauh berarti.
Karena Engkau sudah membuat kami menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang menyukai yang seperti Engkau. Yang memiliki chemistry dengan Engkau. Yang memiliki relasi dan komunikasi yang indah dengan Engkau. Maka biarlah kiranya Engkau menolong setiap kami Bapa. Yang datang dengan beban berat. Yang datang dengan pergumulan. Datang dengan sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah kiranya Engkau tidak hanya menyembuhkan secara fisik. Tidak hanya mencukupkan secara fisik kebutuhan hidup mereka. Tapi kiranya mereka diberikan hati yang baru, roh yang baru, dan diberikan pikiran yang baru di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati mereka yang saat ini sedang menantikan pekerjaan. Mereka yang sedang menantikan anak keturunan dari pernikahan mereka. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menguduskan dan pakailah. Dan biarlah apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan buatlah berhasil sesuai kehendak-Mu. Bapa dalam surga, jika ada di antara saudara kami yang saat ini datang dengan segala kepedihan hati karena dikhianati oleh pasangan, dikecewakan oleh orang yang mencintai, yang dicintai, kami berdoa kiranya Engkau juga yang memulihkan hati yang luka. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan Tuhan angkat di dalam nama Yesus, supaya mereka diberi kemampuan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi boleh tetap melakukan kebaikan. Bapa dalam surga, biarlah kiranya kebaikan-Mu juga turun atas kekasih kami, Tante Poppy, yang sudah Engkau panggil sekian lama dari sejak muda menjadi pelayan-Mu. Saat ini beliau terbaring lemah di rumah, tidak ada kekuatan. Tapi hamba percaya darah Kristus yang sudah pernah menebus beliau, kekuatan yang daripada kayu salib, kebangkitan Engkau akan terus memberikan semangat dan kekuatan kepada beliau sampai titik darah terakhir. Biarlah Engkau tetap dimuliakan melalui kehidupan beliau. Hamba berdoa Engkau memberkati suster yang merawat, obat-obat dan segala usaha yang diberikan. Tuhan kiranya tidak membiarkan hamba-Mu ini mengalami kesakitan yang tidak sanggup dia tanggung. Kami berdoa Engkau berikan penghiburan kepada anak mantu. Khususnya kami berdoa urapan-Mu kiranya turun atas Sandi dan juga Siska. Biarlah mereka boleh menjadi suami istri yang tidak hanya saling mengasihi, tapi boleh menjadi teladan panutan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa kiranya mereka juga boleh menjadi anak mantu yang boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Kau memberkati Om Gin, berikan semangat kekuatan kepada Om Gina untuk terus percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan beliau dalam keadaan yang sulit apapun. Biarlah tetap semangat, ciptaan baru yang sudah menjadi miliknya, yang sudah dimeteraikan dengan darah, dengan Roh Kudus, akan boleh terus menguasai akan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini angkatlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah Dia sebagai sumber segala berkat-Mu. Pulanglah dengan menerima berkat Allah yang kekal. Anugerah dan damai sejahtera yang datang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Akan terus menyertai engkau. Mendukung engkau, menguatkan engkau. Untuk terus menjadi sama seperti penciptamu. Di dalam pertolongan Roh Kudus. Persekutuan dan kekuatan Roh Allah akan terus menopang engkau, menguatkan engkau, menyanggupkan engkau untuk menjadi pelaku firman, menjadi berbeda dengan manusia baru yang sudah Allah anugerahkan. Mulai saat ini, pergilah sampai Tuhan datang menjemput engkau kembali. Amin. Ajaib
Yesus memberkati. bukakan hatimu.